Akidah Islam itu sifatnya fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kecuali orang tuanya yang majusi. Kenapa hukum talak itu hanya dibolehkan untuk kaum pria, untuk laki-laki? Ya, mendasari segala sesuatu menyangkut dengan keimanan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyangkut dengan pemahaman akidah, kita harus perlu memahami lebih jauh tentang karakteristik akidah dalam Islam. Bahwa sesungguhnya kita ingin mengetahui lebih dalam sejauh mana akidah itu mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Karakteristik itu adalah sesuatu yang melekat di dalam ajaran Islam, di dalam akidah kita. Nah, beberapa ulama kemudian menyimpulkan bahwa karakteristik pertama akidah itu adalah akidah itu sifatnya jelas. Kenapa jelas? Karena di dalamnya tidak ada lagi kesamaran, tidak ada kerumitan dalam memahaminya, dan tidak ada yang remang-remang dalam akidah Islam. Ketika orang mempelajari akidah itu dengan benar. Ya, jadi yang dimaksud dengan akidah yang jelas itu adalah akidah Islam itu jelas dan sederhana. Tidak ada kerumitan dalam memahaminya, tidak ada kesamaran di dalam memahaminya. Apabila ada seorang muslim masih kurang memahami akidah itu dengan baik, berarti dia tidak memahami akidah itu dengan dasar ilmu. Dan jelas banyak sekali orang di tengah-tengah masyarakat sekarang, kita lihat di dunia ini makin banyak orang memperhatikan Islam, ajaran Islam, atau kita katakan banyak orang yang masuk Islam hari ini. Kenapa? Karena ada sesuatu kelebihan Islam itu sendiri dalam masalah akidah. Pertama, akidah Islam itu sangat sederhana dipahami. Ketika orang ya jujur dengan hatinya, jujur dengan nuraninya, dia akan cepat tersentuh dengan akidah Islam, dengan ajaran Islam. Kita lihat misalkan ketika orang mempertanyakan tentang kebenaran ketuhanan dalam Islam, jelas pasti konkret bahwa semua manusia percaya dengan adanya satu Tuhan, tidak mungkin berbagi. Maka ketika ada orang-orang kafir tersentuh dengan surat dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak orang-orang tersentuh dengan ayat ini, kemudian memperhatikan Islam itu sendiri, kemudian mereka tertarik mempelajari Islam lebih lanjut, dalam waktu yang tidak lama kemudian baru mereka pengen masuk Islam. Karena apa ini semuanya? Karena tidak ada kerumitan dalam pemahaman dalam Islam. Sederhana. Inilah satu kelebihan bahwa Islam itu jelas sekali di dalam masalah akidah. Sehingga betul banyak orang tertarik dengan Islam karena persoalan-persoalan yang menyangkut dengan kesadaran Islam untuk dipahami. Tidak rumit. Kemudian yang kedua, akidah Islam itu sifatnya fitrah. Artinya apa? Bahwa keislaman seseorang itu akan bisa berjalan dengan baik ketika dia membuka segala fitrah-fitrah dirinya. Fitrah itu arti kebersihan. Sehingga yang dimaksud dengan akidah yang fitrah itu adalah sesuai dengan keadaan manusia, sesuai dengan realitas manusia. Tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Fitrah manusia itu tidak ada bertentangan dengan Islam. Kullu mauludin yuladul ala fitrah. Setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah, kecuali orang tuanya yang majusi, yang Nasrani dan Islam. Contoh banyak kita lihat fenomena-fenomena tentang akidah Islam itu fitrah sifatnya, bahwa di dalam konteks ajaran Islam kita bertanya misalkan, kenapa hukum talak itu hanya dibolehkan untuk kaum pria, untuk laki-laki? Kenapa perempuan tidak boleh menalak?
secara fitrah bahwa laki-laki itu memang adalah pemimpin qawaminan nisa. Dan secara fitrah wanita itu punya kelemahan, kalau diberikan hak untuk mentalak suaminya, boleh jadi mungkin setiap hari mungkin perempuan itu menalak lakinya. Gara-gara apa? Gara-gara nggak suka, gara-gara emosi. Kalau diberikan oleh Allah kepada wanita hak untuk mentalak suaminya, waduh, banyak perceraian rumah tangga terjadi. Oleh karena itu secara fitrah laki-laki diberikan oleh Allah ya, hak untuk menalak istrinya, dan talak itu tidak boleh diberikan kepada wanita. Contoh. Kemudian fitrah hukum waris. Kenapa dalam masalah waris itu laki-laki mendapatkan 2 bagian? Bukan satu bagian. Karena fitrahnya adalah laki-laki sebagai pemimpin, sebagai kepala rumah tangga, yang dia inilah yang membiayai kehidupan anak istrinya. Maka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pemberian waris. Ya. Ini contohnya bahwa akidah Islam itu adalah akidah yang fitrah, sehingga segala hal yang menyangkut ya fitrah-fitrah kemanusiaan itu sudah ada dalam Islam. Makanya Allah menyebutkan bahwa Islam itu sudah dicipta dengan keadaan fitrah manusia. Tidak ada pertentangan, kayak baut dengan mur. Cocok pas sekali. Barang siapa yang mengungkapkan fitrahnya, maka dia ketemu dengan Islam. Siapa yang jujur hati nuraninya, ketemu dengan Islam. Itu adalah gambaran bahwa Islam itu adalah agama fitrah. Tapi ketika orang tidak lagi bisa mengungkapkan hati nuraninya dengan jujur, ketika dia berbohong dengan diri sendiri, maka fitrah itu akan tertutup. Maka Islamlah yang bisa membuka fitrah manusia. Islam yang bisa membuka fitrah manusia, sehingga dia cenderung kepada kebenaran. Ya. Nah, oleh karena itu, setiap orang yang punya akidah yang lurus, fitrahnya akan muncul. Kejujuran akan muncul. Dia akan menolak segala ketidakbenaran, ketidakjujuran, karena fitrah itu muncul dengan Islam itu. Tapi ketika orang hanya jujur saja, tapi tidak dibekali dengan keislaman, maka kejujuran itu akan tertutup dengan nafsu dan tingkah lakunya. Kemudian yang ketiga adalah akidah Islam itu adalah sangat kokoh dan solid. Kenapa disebut kokoh dan solid? Karena akidah Islam itu sifatnya baku, ya. Tidak ada penambahan dan pengurangan dalam masalah akidah. Kita memahami rukun iman tidak akan berubah selama-lamanya. Rukun iman tetap seperti itu, tidak ada perubahan dalam pemahaman. Dia sifatnya baku, tidak ada penambahan, tidak ada ya perubahan. Beda dengan agama-agama yang lain. Dengan berbagai pikiran manusia, dia mencoba merubah-rubah. Tapi bagaimanapun, karena Islam itu adalah agama yang kokoh ya kebenarannya, ya tidak tidak dipengaruhi oleh keadaan zaman, dia tetap baku sehingga tidak bisa dirubah-rubah. Kenapa? Karena dasarnya sudah jelas, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karena setiap sandaran pemahaman orang terhadap dia beragama itu sudah ada dilandasi oleh Al-Quran Hadis, tidak ada perubahan. Ya. Kecuali ada beberapa ijtihad karena berbagai realita yang terjadi di lapangan, sehingga ada perubahan-perubahan hukum fikih yang berkaitan dengan perubahan keadaan zaman. Itu berarti tidak bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ini yang maksud dengan akidah Islam itu bersifat baku, bersifat kokoh. Kemudian yang keempat adalah akidah itu sifatnya argumentatif. Apa maksudnya? Karena akidah itu harus didasarkan dengan ilmu. Bagi orang yang ingin mempelajari akidah harus didasarkan dengan ilmu. Ada satu ungkapan yang diungkapkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Dia mengutip surat Al-Hajj ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Apa kata Yusuf Qaradawi? Beliau mengatakan ayat ini pada dasarnya menggambarkan 4 hal. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu itu, kata beliau, ya, mendasari
segala sesuatu menyangkut dengan keimanan seseorang. Ketika dia menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan bahwa keyakinan yang kuat itu tumbuh dengan dasar ilmu. Ilmu apa? Ilmu syariat. Jadi kalau orang mengatakan akidahnya kuat, imannya kuat tanpa dasar ilmu syariat, nggak bisa. Oleh karena itu, pengokohan akidah itu hanya dengan ilmu, mempelajari ilmu agama. Maka orang semakin tinggi ilmunya, agamanya, semakin banyak mempelajari ajaran Islam dengan sumber Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran hadis, insya Allah mempunyai akidah yang kuat. Tapi ketika seorang muslim yang tidak mau belajar agama, tidak mempelajari agama dengan baik, maka bagaimanapun akidahnya akan bisa lemah, bisa surut. Ya, dia tidak kuat menghadapi segala problem kehidupan. Tapi kalau seorang itu adalah dia mau belajar ilmu agama sehingga bisa memahami Islam dengan baik, akidah menjadi kokoh. Ya, fatuh minubihi. Ya. Kemudian yang ketiga, fatuh bitalahu qulubuhum. Setelah iman yang kokoh, ketundukkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akidahnya berdasarkan ilmu, kata Yusuf Qaradawi, dilanjutkan dia akan punya ketundukan hati kepada Allah. Nah, ketundukan hati kepada Allah ini bagian daripada ketaatan, sumber dari segala ketaatan kita kepada Allah. Kalau orang hati tidak tunduk kepada Allah, tidak bisa mentaati Allah dengan benar. Kemudian itu, innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Sesungguhnya Allah hanya akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Jadi, akidah argumentatif itu maksudnya adalah akidah yang didasarkan oleh ilmu agama. Semakin banyak orang menuntut ilmu agama, mempelajari syariat Islam, insya Allah akidahnya semakin kuat. Itu yang diungkapkan Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 54. Pertama ilmu, yang kedua kekuatan iman, yang ketiga ketundukan hati, yang keempat petunjuk dari Allah kepada orang-orang yang beriman. Kemudian yang kelima adalah akidah Islam itu bersifat moderat, pertengahan, seimbang. Apa yang seimbang? Penggunaan akal dan iman itu harus seimbang. Seimbang dalam ini adalah ketika ada satu persoalan, mungkin hanya bisa diselesaikan dengan masalah keimanan, ya tidak bisa dengan akal. Kita harus percaya kepada Allah. Mutlak. Kalau pakai akal saja kita tidak mampu mencernanya. Tapi ada sesuatu yang kadang-kadang dalam persoalan hidup kita itu dicerna dengan akal. Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat teknisi itu juga dengan akal. Oleh karena itu akidah yang moderat ini artinya ya antara akal dengan iman sejalan. Ya, tidak ada pertentangan. Ya. Jadi dengan dasar ilmu tadi, akidah yang moderat ini akan seimbang dalam penggunaan akalnya dan penggunaan imannya. Kita lihat persoalan-persoalan hidup ini tidak bisa hanya dicerna dengan akal saja. Kalau orang mencerna hidup dengan akal saja, nanti dia akan mentok. Tidak mampu memahami suatu fenomena kehidupan. Maka imannya lah yang bergerak untuk memahaminya. Oleh karena itu, keimanan yang kokoh itu akan membuat ketenangan batin, membuat solusi di dalam kehidupan kita. Nah, inilah ya 5 karakter akidah yang harus kita pahami dengan baik sehingga akidah kita menjadi lurus, sehingga kita paham betul bahwa akidah kita ini kuat. Insya Allah pikiran kita, sikap hidup kita, nilai hidup kita akan juga menjadi lurus, tidak bengkok-bengkok. Orang yang punya akidah kuat tidak mungkin beraliran sekuler. Orang berakidah kuat tidak mungkin beraliran komunis, beraliran liberal, atau beraliran kejawen. Nggak mungkin. Karena akidah itu meluruskan segala yang bengkok. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah problem kebengkokan pemikiran. Kita lihat sekularisme, liberalisme, ya, kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Ini ya yang harus kita pahami jauh. Nah, mungkin ini yang perlu kita pahami lebih jauh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.